kita akan bicara tentang access point ya. Di sini di access point itu seperti apa dan mungkin cara settingnya mungkin yang selama ini kita hanya menggunakan saja ya, lebih sering menggunakan tapi tidak tahu di dalamnya seperti apa. Access point koneksi. Nah, ini. Jadi di sini access point. Nah, untuk kita bisa mengetahui access point ya kita bisa mungkin mengetahui juga dari karakteristiknya atau spesifikasi dari access point tersebut ya. Di access point ini kita bisa ketahui dari mungkin dari dari ininya bukunya ya, buku manualnya ya, ya, atau mungkin juga dari dari literaturnya atau mungkin dari web. Nah itu bisa juga. Jadi kita bisa kita lihat, bisa kita ini. Nah yang paling penting adalah di sini sebetulnya adalah ini komponen-komponen ini diantaranya. Mungkin apakah dia support dengan iOS, VWalk ya, ini VirtualWalk ya, kemudian mobile IP ya, iOS support ya, kemudian VLAN ya, kemudian ada yang 11A ya, 11G, 2,4 ya, kemudian tentang cachingnya ya. Jadi di sini apakah dia support ini. Jadi kalau misalkan kita butuh untuk yang access point untuk dipasang di outdoor ya, butuh antena yang bisa diganti ya, kita cari yang spesifikasi yang antenanya bisa di remove, jangan yang pakai yang fix. Kalau yang fix ini pasti ini indoor ya, ini bisa indoor, bisa dipasang juga outdoor, tinggal diganti, tambah kabel antenanya pasang di luar gitu ya, jadi bisa dipasang di luar. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga yang bisa di-upgrade. Nah, ini, ya. Apakah ini bisa di-upgrade atau tidak? Nah, itu. Biasanya sih ada yang mungkin bisa di-upgrade ya, itu ya, atau mungkin komponennya di dalamnya, atau mungkin versinya ya, iOS-nya. Nah, apakah bisa di-upgrade atau tidak? Nah, jadi perlu juga diketahui ini ya. Jadi untuk kedepannya supaya nanti kalau kita perluasan ataupun pengembangan access point-nya ini bisa lebih maksimal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kabel dan powernya. Di sini ada beberapa opsi ya, pemasangan kabel powernya ya. Jadi yang opsi yang pertama di sini adalah access point ini dapat power langsung dari switch-nya. Jadi langsung dari switch-nya. Jadi switch-nya with inline power. Jadi switch-nya ini sudah termasuk bisa menghantarkan powernya. Gitu. Biasanya disebut POE ya, POE out ya. Ini POE out yang di sini access point-nya di sini nanti ada namanya POE in. Ya. Jadi dia jadi satu dengan kabel LAN-nya, kabel UTP-nya. Ya ini. Di mana kabel, jumlah kabel itu ada 8 ya, yang digunakan hanya kabel nomor 1, 2, 3, dan 6. Nah ini ya. Yang dipakai hanya untuk ini aja, untuk aktif data kabelnya ya. Sementara untuk power kita bisa menggunakan kabel-kabel yang tidak digunakan, yaitu 45 dan 78. Nah ini bisa dipasang biasanya kalau penggunaan ini POE, Power over Ethernet ini dia menggunakan ini ya. 45 ini untuk negatif dan 78 untuk positifnya. Jadi biasanya dipakai untuk ini. Ini yang pertama. Jadi switch-nya memang sudah switch yang menggunakan switch yang ada powernya. Kemudian yang kedua di sini switch-nya tanpa power. Nah, ini. Jadi switch-nya tanpa power, inline power. Jadi switch-nya without inline power. Jadi di sini kita butuh satu inline power patch panel di sini. Jadi di sini nanti ada POE in ya,
PoE in ya, ini PoE out ya, PoE out ya. Jadi ini outputnya, ini in-nya. Nah ini, jadi di sini. Jadi dia di sini dia masuk power di sini, dia dapat power dari ini ya, dari kayak switch hub, tapi di sini PoE khusus untuk power pitch panel di sini ya. Ini yang opsi kedua untuk mendapatkan power dari access point-nya. Yang ketiga, ini dia menggunakan namanya power injector di sini. Jadi menggunakan power injector. Konsepnya hampir sama seperti yang inline power ini, cuman ini hanya dia dipakai hanya satu saja. Jadi di sini satu. Kalau ini bisa banyak ya, ini bisa banyak. Kalau ini hanya satu ya. Jadi PoE injector di sini ini biasanya sering kita jumpai alat-alatnya. Mungkin Anda pernah lihat juga ya, ini PoE namanya injector. Nah, ini. Jadi ini gambarnya seperti ini ya. Kalau saya tunjukkan gambarnya, nah ini saya carikan, nah ini di PoE injector seperti ini. Ya. Nah, ini bisa juga ini seperti ini ya. Kalau gambar-gambarnya lah ini kayak ini. Ini ya, mungkin kalau kita beli apa namanya access point ya sekarang itu ada bawaannya seperti ini biasanya. Ada ini juga ya ini. Jadi di sini dia powernya di sini. Ini kelihatan di sini ya. Ini DC, di sini PoE-nya. Jadi jangan kebalik kalau masang ini nanti. Jadi di sini PoE-nya ini yang nanti masuk ke antena ke atas, sehingga nanti powernya dia akan ikut di atas ya, PoE-nya. Kemudian ini yang ke bawah, di bawah ya. Ini biasanya kalau di switch hub itu ada keterangannya ya, ada PoE-nya ya. Ini, kalau ya ini ya, saya tunjukkan PoE port ya. Nah ini PoE port. Nah ini, jadi di sini ini ada indikatornya. Kalau saya tunjukkan gambarnya, misalkan contohnya ini, nah ini di sini ada keterangannya ya, PoE ya. Jadi ada keterangannya di sini bahwa dia itu adalah PoE. Ini gambarnya kurang. Ini juga mungkin gambarnya yang mana? Nah ini di sini juga. Biasanya di atasnya ini ada tulisannya ya. Ini ada tulisannya mungkin yang ya, billing ya. Gambarnya mana? Cari gambarnya aja di sini. Ya, di sini gambarnya kita masuk ini. Ada gambarnya ini. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada PoE. Wah, di sini PoE-nya ada 1 2 3 4. Nah, ini PoE. Jadi ada power over Ethernet-nya di sini. Jadi kita bisa pasang di sini ya. Di PoE ini di sini bisa kita pasang, bisa untuk powernya ini misalkan kamera, ini access point. Nah, jadi nanti tinggal dipasang powernya. Jadi di sini PoE output ya. Ini. Jadi dia sudah support ada seperti ini. Kemudian jadi kita tidak perlu masang power untuk ini kamera yang ini dan access point yang ini. Ya. Jadi ada ya sudah bisa apa namanya support untuk itu. Ini. Kemudian yang opsi keempat ini adalah yang penggunaan power biasa. Di penggunaan misalnya kalau di sini contohnya UPS ya. Ini dipasang power adaptor biasa. Jadi ada 4 jenis tipe pemasangan di sini ya. Menggunakan kabel apa namanya ini menggunakan apa access point ya. Penggunaan pemasangan access pointnya. Kemudian kita tidak boleh memasang double wire ya. Jadi di sini sudah menggunakan switch yang dia menggunakan power ya, yang ada powernya PoE-nya ataupun power injector di sini. Kita tidak boleh pasang double menggunakan yang adaptor. Nah, itu. Jadi di sini peringatan ya.
Jangan pernah menyambungkan daya DC ke port daya access point dan daya inline secara bersamaan. Ya, tentunya akan menyebabkan kerusakan ya, powernya double, yang satu dari sini, yang satu dari sini. Karena di sini konsepnya hanya salah satu saja yang mau dipakai, mau pakai dari LAN atau mau dari yang power adaptornya ini. Kemudian instalasi, nah ini instalasinya, instalasi access point yang perlu kita perhatikan adalah atau yang perlu kita amati adalah lampu indikator atau LED-nya, lampu LED-nya, access point-nya. Jadi lampu LED-nya ini menjadikan satu indikator apakah internet, status atau radio di sini ya, atau ini. Jadi pada saat access point itu nyala, ini ketiga LED ini biasanya akan kedip semua. Nah, nanti setelah beberapa saat itu nanti untuk yang LED akan ada yang menunjukkan aktivitas normal, misalkan LED hijau ya. Kemudian ada LED kuning, misalkan menunjukkan kesalahan ataupun peringatan ya. Kemudian ada yang LED merah, ini berarti mungkin tidak beroperasi atau sedang ada update ya, gitu. Jadi pemantauannya seperti ini. Jadi LED ini sebisa mungkin kalau kita masang access point ini, karena access point biasanya kan letaknya di atas ya, nah, itu sebisa mungkin ini bisa terpantau ya oleh pandangan kita, gitu. Sehingga kita bisa mengecek, oh ini statusnya apa. Nah, jadi kita tidak harus naik lagi tangga dicek gitu enggak ya. Jadi ini harus bisa terbaca. Jadi lampu-lampu ini harus bisa, indikator dari lampu-lampu itu harus bisa harus bisa terbaca gitu. Untuk perawatan, maintenance ya. Ini seorang teknisi perlu ketika kita ngecek ini ternyata access point-nya tidak nyala kan ya, lucu ya, cuma dipasang-pasang tok itu ya, tapi tidak nyala. Nah, atau mungkin dipasang nyala tapi status radionya tidak aktif, tidak connect. Nah, itu tes juga orang sinyal internet ya. Kemudian cara reset ini juga perlu kita pahami juga, cara reset. Jadi cara reset ini ada beberapa ya, ada yang berupa switch di sini, tombol ya, ditekan ya, ini, atau ada juga yang berupa lubang ya. Jadi ada yang switch gini, ada yang lubang lah, ada lubang. Jadi kalau lubang ini ya kita menggunakan paperclip ya, paperclip kertas itu kita masukkan di sini. Jadi tidak usah khawatir strom ya, itu. Jadi nanti di sini tuh nanti kita akan merasakan kayak ada tombol ya. Begitu kita tekan itu ada merasakan tombol kayak sentuh gitu ya. Klik, tahan terus. Nah, kita mengklik reset ini kita tekan kurang lebihnya ya 1 hingga 2 detik atau 4 detik. Pokoknya sampai lampunya itu mati. Lampu indikatornya tadi ya, lampu indikator ini nanti akan mati semua dan berkedip nyala bareng ya, gitu. Sesaat nyala bareng. Nah, sampai seperti itu baru dilepas nanti untuk tombol resetnya gitu. Jadi cara ngerisetnya mudah. Kita tinggal cari lubang ini. Di sini ada tulisannya reset ya, ada mode resetnya di sini ya, ada tombolnya. Dan hampir semua peralatan access point itu ada, cuman mungkin letaknya yang beda-beda, yang tergantung dari mereknya dan versinya, letaknya, cara meresetnya juga beda-beda. Gitu. Kemudian untuk login sama passwordnya ini biasanya ada di belakang sini, ya, login sama password access point ya. Jadi kalau kita lihat ya, login dan password access point. Nah, ini. Kita bisa lihat login dan password access point. Nah, itu biasanya ada di belakang. Nah, ini gambarnya seperti ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini itu ada.
Bahkan kalau kita setelah setting default, ya, itu dia akan menunjukkan ini apa namanya login sama passwordnya default ini. Jadi di sini alamat IP-nya, username-nya, passwordnya. Kemudian nanti kalau kita koneksinya menggunakan wireless, itu SSID-nya ada kelihatan di sini. Ya, kebetulan ini mereknya ini. Nah, jadi nanti akan kelihatan seperti ini. Jadi di belakang ini. Makanya kalau misalkan kita pasang access point, ya, access point, ya, apa namanya? Kalau bisa ya segera di apa namanya? Segera di reset, ya. Jadi segera segera diganti passwordnya, ya, gitu. Jadi jangan sampai orang itu mengetahui dan dia bisa mengakses ini apa namanya? Mengakses alatnya ini, ya, gitu. Jadi kalau kita bisa mengakses alatnya itu, ya, kita bisa apa namanya melihat ini, ya sudah, maka ini akan bisa ketahuan, ya. Mungkin untuk SSID-nya mungkin sudah diganti, tapi untuk WLAN key-nya ini password-nya tidak disetting, nah ini sama aja. Nah ini perlu sekali, ya, perlu sekali untuk bisa apa namanya diganti, ya. Jadi kalau misalkan kita lupa, biasanya di reset itu karena si teknisinya lupa password, bisa juga, ya. Ya mungkin karena kejadian seperti itu, ya. Jadi ini perlu di setting dan kemudian untuk koneksi ke access point ini juga ada yang bermacam-macam, ya. Tapi kalau yang sekarang ini untuk koneksi ke access point itu rata-rata sudah menggunakan kabel ataupun wireless, jadi lewat web browser, ya. Jadi sudah jarang sekali menggunakan telnet, itu jarang, ya. Ini apalagi pakai konsol, ya, ini jarang sekali, ya. Ini kalau pakai konsol rata-rata biasanya yang ini apa namanya untuk apa penggunaan untuk menggunakan ini apa namanya router, ya, Cisco router. Nah, ini biasanya ada yang pakai konsol, ya. Nah, ini. Jadi tapi kita memang perlu tahu juga. Contohnya ini misalkan kan saya di sini mau setting ini. Nah, jadi kita harus setting pakai kabel konsol. Jadi pakai laptop ini saya pasang di sini, misalkan ini saya pasang ke sini, ya. Di sini ini jangan pakai otomatis, ya, kita manual saja supaya kita tahu IP-nya berapa. Kalau kita setting gini pas Ethernet, nah ini kita setting berarti di sini gigabyte. Nah ini kita tidak bisa connect ke sini, walaupun di sini sudah di setting IP-nya, misalkan, ya. Ini saya setting IP-nya interface Ethernet, ya. Ini misalkan 192.168.100.1, ya. Ini misalkan ini. Ini sudah saya setting IP-nya. Tapi bagaimana cara nyeting IP yang ada di sini? Nah, kita di sini harus menggunakan kabel konsol. Nah, ini konsol RS23 connect ke sini. Di sini nanti ada konsol, ya. Konsol. Ya, jadi nanti dari sini kita connect ke sini pakai terminal, ya. Nah, nanti masuk di sini. Kita jawab no. Nah, dan di sini kita coba proses apa namanya, misalkan ini enable, ya, kemudian di sini konfigur interface, konfigur, ya, terminal, ya, konfigur terminal, ya, kemudian interface. Nah, misalkan interface-nya adalah gigabyte, ya, yang port 0/0, ya. Ini
kemudian solid, ini tambah lagi ya satu ya. Nah ini kemudian IP address, misalkan saya buat di sini 192.168.100, tadi yang satunya adalah ini 255.255.255, nah, 0 ya. Ya. Kemudian saya ketikkan di sini, ini masih warnanya merah ya. Kemudian nanti saya ketikkan di sini no shutdown. Enter. Nah, sudah langsung berwarna hijau. Berarti di sini sudah aktif ya. Saya dari laptop di sini saya masuk ke ini command prompt, saya ping 192.168.100.1. Nah, connect sudah. Jadi ini sudah connect pakai ini. Jadi ini kalau sudah connect ini, kabel konsolnya sudah dilepas, sudah tidak butuh kabel konsol lagi. Jadi nanti koneksinya sudah menggunakan ini. Dan nanti dari sini nanti bisa dikonfigurasi pakai telnet atau lewat web browsernya ya bisa gitu ya. Cuman sayang di sini kalau ini web browsernya tidak ada ya. Misalkan ini saya tulis masukkan web browsernya ya mungkin tidak ada nih. 192.100.2. Nah, tidak ada. Memang kosong. Nah, ini router dia settingnya lewat itu tadi, lewat terminal ya ini. Ya, jadi itu. Ini salah satu contoh ini penggunaan konsol. Kemudian telnet itu juga sama, nanti di setting telnet. Kalau web browser ini sekarang sudah hampir semua ya, hampir semua itu menggunakan web browser. Ya, sekarang. Contohnya kalau yang pakai web browser, ini ya, web browser contohnya adalah, nah ini, misalkan saya coba pakai ini. Nah ini coba di sini saya konekkan ke sini ya. Nah ini. Cuman di sini IP-nya ini harus apa namanya? IP-nya kosong ya. Kan IP-nya saya buat DHCP, dia dapat enggak? Ini enggak ada ya IP-nya. Nah ini kalau lewat web browser bisa nanti di sini. Ya. Di sini kita setting apa ya di sini. Nah, di sini di setting IP-nya ini enable DHCP. Kemudian bisa juga kita setting di sini wirelessnya kayak apa. Tampilannya seperti ini ya. Ini IP-nya 192.168.0.1 ya. Kalau kita cek lagi di sini apakah dia sudah kabelnya ya, mungkin ini yang salah kabelnya juga ya. Kabelnya coba kita cek, kita menggunakan connect ya. Jadi di sini coba kita lihat IP-nya. Nah ini IP-nya belum dapat ya. Static, dynamic, coba request IP, dia belum dapat. Nah ini belum dapat ya. Mestinya dari sini dia sudah bisa memberikan IP ini. DHCP, kemudian wireless, coba ya ini kalau di setting di sini wireless, ini LAN-nya. Jadi rentang IP-nya nanti ini sampai dengan ini DHCP enable. Dan mestinya ini udah bisa connect ya kalau yang pakai network ya. Kan di sini IP-nya dia belum dapat. Ya kalau mau statis ya bisa 192.168.100. Misalkan nah. Dan kalau kita cek di sini ya DHCP-nya adalah 0.100 ini. Jadi dia dapat IP-nya ini 0.100.
mulai 0100 ya, salah ini tadi, 0 aja. Jadi nanti dari sini bisa juga, ini berarti di sini adalah 0100. Tadi berarti 05, berarti kalau itu 0100, nanti saya bisa lewat sini bisa juga ini. 192.168.0.100. Nah, ini tidak aktif. Ya, mestinya ini bisa muncul di sini ya. Lewat webnya ini bisa muncul. Tampilannya apa? Tampilannya sama seperti ini. Nah, ini GUI-nya ini. Jadi tampilannya sama seperti ini. Nah, jadi rata-rata sekarang itu kalau yang access point itu sudah basisnya adalah ini, sudah basicnya adalah web browser. Nah, ini kalau mau kita contohkan, misalkan punya saya ya bisa. Kemudian ini tadi yang sudah saya gambarkan ya, ini tadi bahwa untuk kita bisa mengakses laptop ini lewat mode kabel ya, maka kita harus menggunakan kabel konsol dulu. Ini kabel konsol untuk men-setting baik itu untuk kabel maupun yang wireless ya. Jadi kita harus setting dulu, setting IP-nya, memberikan IP-nya berapa. Jadi biasanya memang kosong. Nah, ini dia menggunakan kabel serial ya, konsol, ya, pakai kabel konsol. Ini kabel konsol ini susunannya agak beda ya dengan kabel itu. Dan di sini. Kemudian di sini passwordnya juga case sensitif ya, password ya. Misalnya kita ngetikkan password Cisco, C-nya besar, ya ini juga harus besar ya, tidak kecil ya. Ini di sini case sensitif untuk passwordnya ini. Jadi hati-hati juga kalau untuk memberi password di access point itu, karena dia sifatnya adalah case sensitif. Jadi tidak sembarangan ya, kita bisa memberi password gitu. Jadi kalau besar kecil spasi ya ada nanti muncul. Kemudian ini juga connect, misalkan contoh yang koneksi lewat browser ya, ini gambar tampilannya seperti ini. Kalau kita menggunakan wireless ya, dia bisa nanti connect. Nah, yang penting adalah SSID-nya ini, kita harus bisa mendeteksi SSID dari si alat ini. Dan access point itu rata-rata dia bisa memiliki lebih dari satu SSID. Dia bisa memiliki lebih dari satu SSID. Jadi SSID-nya bisa lebih dari satu. Misalkan saya contohkan ini ya, punya saya. Jadi di sini saya bisa setting ya. Ini kebetulan punya saya di access point di tempat saya. Di access point tempat saya di sini. Mungkin kalau Anda di rumah atau di kantor bisa mengakses ini ya. Kalau tidak tahu ya jangan diubah-ubah, masuk aja enggak apa-apa ya gitu. Kok biasanya sih ada password defaultnya ya, seperti tadi saya tunjukkan itu ya. Passwordnya, logiknya admin ya. Alamat aksesnya seperti apa. Tapi sebetulnya mudah kok, ini cara ngaksesnya ini. Itu kita akses lewat ini, control panel di sini. Anda ketikkan IP config. Di IP config nanti gateway-nya kemana? Nah itu. Nah ini gateway-nya ke sini. Nah, coba aja iseng-iseng ini ada gateway-nya Anda masukkan ke browser. Jadi kalau misalkan Anda di kantor atau di mana, ketikkan aja lewat command prompt IP config gitu. Nanti akan muncul ini. Nah nanti gateway-nya berapa? Ini. Oh ini. Berarti nanti coba masukkan ini gateway-nya, masukkan ke browser. Nah, kalau muncul perintah login password seperti ini ya berarti itu disitulah IP router atau IP wirelessnya atau IP access point-nya ya ketahuan. Nah, tinggal nanti dicoba iseng admin nah, gitu. Atau mungkin di sini tinggal dilihat serinya. Oh ini F
660. Oh, ini login passwordnya apa sih? Itu nanti akan banyak kelihatan. Login default access point. Dan di sini kita masuk coba. Nah, kemudian di sini misalkan kita mau nunjukkan misalkan yang access point WLAN. Nah, ini WLAN. WLAN di sini ada settingannya. Di sini ini settingan dasar basicnya ya. Bahwa di sini nanti akan ada mix mode ya. Ada 8011B N ya sama G ya ini. Jadi kita bisa klien nanti yang tipenya ini, modenya ini bisa terhubung. Tapi kalau kita setting hanya B only, ya berarti nanti yang bisa connect hanya yang mode yang memiliki hanya B only aja, atau G atau ini. Nah kalau ini bisa banyak, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah itu. Jadi biar lebih apa? Kemudian di sini bandwidth-nya auto, ya ini mau disetting bandwidth-nya auto. Kemudian channelnya di sini auto, ya. Nah channelnya di sini auto lah. Ini yang pertemuan kemarin ya bicara masalah channelnya itu di sini ada nih. Channel 1 sampai dengan channel 11. Jadi kalau kita setting ya jangan menggunakan channel yang sama kalau kita banyak. Kemudian ada transmission power, ada QoS. Nah, yang paling penting adalah di sini di bagian SSID setting. Jadi di masing-masing access point ini kita bisa membuat virtual wireless ya. Jadi bahwa nama SSID-nya ini kita bisa ada lebih dari satu. Jadi SSID 1, 2, 3, 4 tinggal kita kasih nama nanti di nama SSID-nya ini apa. 2 kasih nama apa, 3 apa. Jadi bisa satu alat itu bisa disetting ini. Tapi ini juga kembali lagi tergantung alatnya. Ya, ada yang bisa disetting, ada yang tidak atau hanya satu. Ya. Tapi kalau ada banyak ini bisa disetting sendiri. Oh ini disetting misalkan untuk siapa private sendiri, punya kita sendiri ya bisa. Biasanya sih admin-admin punya SSID seperti ini sendiri, tapi ini di hidden, ya, di hidden SSID. Jadi kalau di hidden SSID nanti kita mainnya ya pada saat kita connect, kita nanti masukkan secara manual, pilih yang hidden itu. Jadi nanti di internetnya itu, di settingannya itu bisa kita. Ini saya tidak bisa nunjukkan ya, kalau saya nunjukkan mati internetnya ya. Jadi, itu bisa. Jadi di hidden nanti dimasukkan apa nama SSID-nya. Oh itu, misalkan SSID-nya kasih nama kita sendiri, misalnya Tony itu. Nah, itu. Tapi hidden ya, hidden. Jadi tidak muncul secara publik, orang lain tidak akan tahu. Itu biasanya untuk menjaga keamanan bandwidth-nya gitu ya. Tapi sekarang bandwidth-nya wis loss minimal 10 Mbps ya wis buka wis ya, murah gitu ya. 10 Mbps berapa dipakai sendiri ya udah habis, tidak dipakai ya bayar segitu, dipakai banyak ya bayarnya segitu sama. Nah ini tiap-tiap alat ini memiliki fasilitas masing-masing ya di sini. Ada LAN, ini kalau LAN ini yang terhubung dengan LAN ya, IP-nya berapa ya, ini bisa setting. Kemudian ini kalau ini di sini yang connect di sini siapa saja bisa di sini ya. Ini ada handphone banyak, ini kebetulan di tempat saya ya, pakai banyak di sini. Ya kalau yang saya laptop ya pakainya ini, ada muncul nama saya, ini berarti ini di sini pakai laptop ya. Kemudian nanti di sini juga ada routing ya, ada default gateway, ada static routing. Ya, ini kalau ini sudah lebih lanjut lagi. Ada untuk security-nya juga bisa di setting di sini nanti. Aplikasi juga bisa, ada VoIP. Nah, kembali lagi ya, ini nanti kembali lagi dengan si alatnya. Ada juga USB storage ya. Ini ada port USB-nya di alat saya. Kalau saya pasangi eksternal hard disk atau mungkin USB, mungkin di sini bisa nyimpan data di sini juga.
Kemudian bisa juga dipasang printer di sini sehingga bisa ngeprint secara bareng-bareng lewat jaringan. Nah, ini diantaranya ini semuanya. Kemudian ada manajemen sistem, ya. Ada sistem reboot, ada restore, ada upgrade apa namanya, hardware alatnya ini. Cuman kalau ini bukan milik kita, biasanya ini sudah di maintenance lewat dari sananya. Kalau mau di-upgrade ya di-upgrade mereka sendiri. Kita tidak usah meng-upgrade kayak gini ya. Nanti malah upgrade malah repot, tidak jalan itu ya. Kemudian ada user konfigurasi. Jadi misalkan Anda punya alat ada alatnya di kantor atau di mana, Anda masuk aja tidak apa-apa. Tapi jangan melakukan perubahan ya. Yang penting lihat aja, oh isinya ada ini toh. Ada login timeout. Ini login timeout ini kalau kita sudah login, tidak ada aktivitas selama 5 menit, maka dia otomatis akan keluar sendiri. Basic, ada sertifikat. Nah, jadi contohnya adalah ini contoh yang web ya, yang versi yang web. Jadi kita bisa mengakses lewat web. Nah, kemudian pada saat kita setting ya, misalnya di lab atau stasiun di sini menggunakan koneksi, langkah yang paling bagus adalah kita mengkonfigurasi ini menggunakan kabel. Jadi pertama kita harus menggunakan kabel. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan kabel, kita settingnya menggunakan access point ya, menggunakan SSID-nya atau pakai wireless ya, bisa-bisa kita salah setting. Nah, jadi ini maksudnya dia akan mengkonfigurasi access point 1, tapi dia nyasar yang terkoneksi sini karena ini sifatnya masih default sehingga IP-nya masih sama. Atau mungkin orang yang men-setting kadang masih tetap menggunakan IP default, tidak diubah. Nah, ini. Jadi seperti ini. Dan passwordnya mungkin tidak diubah, ya, sehingga ini dia bisa masuk ke access point yang 2 malah. Sementara yang punya access point 2 di sini mengalami kesulitan ya untuk setting access point 2, masuk aja tidak bisa. Nah, maka sebaiknya adalah terhubung melalui kabel. Jadi lewat kabel saja dulu. Di settingnya lewat kabel. Kalau lewat kabel udah aman. Ya. Kemudian setelah itu ganti IP-nya, ganti access point-nya. Di access point-nya diganti, IP-nya juga diganti. Ya. Jangan menggunakan IP default-nya. Ya. Login, password-nya juga perlu diganti. Ya. Kemudian ini konfigurasi IP address. Ini konfigurasi IP address yang ada di komputer kita masing-masing ya. Ini ada lokal area, di sini ada wireless. Nah, di sini nanti akan ketahuan dilihat. Ini properties nanti akan kelihatan speednya berapa. Nah, jadi kalau misalkan saya di sini ya, saya buka, saya kan punya saya di sini munculnya gini. Ini kalau kita klik kanan di sini kita lihat propertiesnya ya. Mana? Ini internet ya. Dan network sharing. Ini bisa juga nanti di sini. Lihat Ethernet. Akan muncul seperti ini ya. Ini ya, dapat IP-nya, atau mungkin kalau di sini dia akan tahu kelihatan koneksinya berapa, koneksi speednya berapa di sini ya. Nah, juga perlu diketahui juga, misalkan walaupun kita sudah menggunakan jaringannya, sudah menggunakan fiber optik, belum tentu juga kita itu dapat kecepatan yang tinggi. Karena apa? Infrastruktur yang dipunyai laptop kita mungkin masih menggunakan 100 Mbps kayak ini punya saya ini. Ya, walaupun punya saya itu tadi sudah gigabyte ya. Tapi karena laptop saya atau mungkin switch-nya itu
dia masih menggunakan 100 Mbps ya di sini jadinya tetap 100 ya gitu. Jadi ibaratnya penyempitan ya, penyempitan jalur bandwidthnya karena speednya dapat maksimal hanya 100 Mbps ya gitu. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan walaupun kita dapat speed 1 giga gitu ya itu, tapi di tempat kita kalau laptop kita hanya support 100 Mbps ya 100 Mbps. Jadi tidak bisa serta-merta akan dapat speed tinggi gitu, tidak bisa ya gitu. Tapi akan ada beberapa kondisi-kondisi yang akan terpenuhi ya, akan terpenuhi atau tidak akan terpenuhi. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, ini untuk konfigurasi IP address di sini. Nah, konfigurasi IP address di sini ya ini mungkin sudah hal yang biasa ya, umum ada, tapi di sini memang sangat perlu. Jadi di sini ada konfigurasi manual dan batasannya di sini adalah 224 ya. Anda setting di sini lebih dari 224 tidak bisa karena masuk ke kelas private ya. Kemudian di sini automatic ya, automatic ini berarti dapat dari DHCP server ya. Dari DHCP server dan harus ada yang memberi ya. Jadi istilahnya servernya itu harus ada konfigurasinya untuk setting IP-nya ya gitu. Jadi harus ada untuk setting IP dia, tentunya DHCP-nya ya, setting DHCP-nya. Sehingga kalau kita setting Optane di sini nanti dia akan dapat otomatis. Nah, ini contoh akses melalui browser ya. Tadi mungkin sudah saya tunjukkan ada menu login, password di sini. Nah, kebetulan kalau ini di Cisco dia akan menunjukkan levelnya. Dia level berapa? Ya. Di level apa? Untuk mengaksesnya itu dia dapat akses level berapa. Ini juga sama ya. Setting IP, kemudian access point default setting, nah itu juga perlu dipahami juga. Default SSID-nya namanya apa ya, kemudian DHCP modenya apa, IP address-nya berapa, ini perlu dipahami juga. Username-nya apakah dia menggunakan huruf besar kecil, itu juga harus dipahami juga. Case sensitif ya. Ini hampir sama, ini hanya bentuk navigasi dalam GUI-nya ya. Ini home summary-nya di sini. Nah, ini juga untuk setting apa namanya IP address-nya ya. Nah, intinya kalau kita mau setting di sini ya ini, misalkan di sini. Ini sudah di setting, misalkan, kemudian saya coba di sini untuk apa namanya laptop ya. Nah, laptop ini nama SSID-nya harus diubah dulu ya. SSID-nya namanya apa? Security-nya disable. Ini SSID-nya namanya default. Nah, misalkan kita namakan AP1. Nah, AP1, access point 1 gitu ya. Contohnya ini. Ini security-nya kita matikan aja dulu ya. Kemudian dari sini kita setting laptopnya ini ya. Ini kita matikan dulu. Jadi di sini kita ganti dulu. Ini kita lepas. Kemudian kita ganti yang wireless ya. Terus kita ganti wireless, kemudian kita nyalakan. Sudah di sini. Kemudian apa namanya wirelessnya
Kita kasih nama SSID-nya di sini adalah HP1. Ini nanti untuk IP-nya adalah DHCP. Tinggal tunggu, nanti dia akan terhubung sendiri di sini. Kalau dia sudah terhubung, oh ini interface, ini kemudian IP-nya DHCP. Oh, ini sudah dapat ya IP-nya. Tapi ini kok tidak kelihatan ya. Koneksi wireless-nya dia tidak kelihatan. Coba ya. Q tools, atau jangan-jangan ini karena ini saya hidden ya. Atau hidden. Ini sudah loh. Semua. Ini harusnya sudah connect nih. Coba dicek di sini wireless-nya. Wah, ini masih balik lagi. Tadi mungkin belum disimpan ya. HP1 harus disimpan. Nah, ini tombol save ya. Nah, sudah connect di sini. Jadi di sini sudah connect. Dan dia di sini dia dapat IP-nya adalah berapa? Ini 192.168.0.100. Ya sudah dapat IP-nya itu. Sementara di sini gateway-nya, ya kan di sini saya ketik IP config, nah, dia dapat gateway-nya adalah 192.168.0.1. Ya. Kalau saya lewat dari sini 192.168.0.1, nah masuk ya loginnya. Ini loginnya apa ini? Admin, passwordnya admin ya. Nah masuk toh, jadi tampilannya sama. Tapi kalau ini memang simulasi ya, jadi seolah-olah ini adalah masuk browsernya di access point tadi ya. Ini beda, kalau yang ini kan tadi saya mengaksesnya lewat sini, lewat GUI-nya. Tapi kalau yang ini mengaksesnya lewat IP ya, IP 192.168.0.1. Jadi dia akan masuk sini, tinggal nanti di sini tinggal kita mau konfigurasi ya bisa di sini. Jadi dia lewat masuknya lewat jaringan wirelessnya. Itu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada Dewa Febrianingsih, habis pulang kerja, tidak apa-apa. Ya, mohon maaf terlambat, Tri Wahyono. Oke. Oke, ada yang ditanyakan enggak untuk ini? Mungkin nanti ya yang ketinggalan bisa mutar ulang ya. Jadi kalau Anda bekerjanya sudah di bidang jaringan ya, tidak paham ya sudah, tidak perlu. Nah, sebetulnya konsepnya adalah ini ya, untuk setting apa namanya, access point ya. Ini. Jadi ada mode SF, ini masih tampilannya seperti ini, segitiga, kemudian mode privilege, ini sudah dalam tanda crash, kemudian global konfigurasi, maka di sini ada tulisan ini, config ya. Jadi di config ini nanti kita bisa mengkonfigurasi apa namanya, IP-nya, bisa mengkonfigurasi routing ya, segala macam ini. Nah, nanti kalau ini apa namanya, Anda mungkin masih ada enggak ya mata kuliah teknik routing dan switching lanjut. Nah itu ya, mungkin kalau nanti ada ya itu nanti akan dapat di situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk sepintas tentang access point ya. Ini jadi mulai dari pemasangannya, jenis kabelnya ya, sampai konfigurasinya ya. Oke, ada yang ditanyakan enggak untuk pertemuan pada malam ini? Kalau tidak ada, mungkin untuk
pertemuan pada malam ini saya akhiri, dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Sampai ketemu nanti di pertemuan minggu depan ya. Nanti untuk pokok bahasan minggu depan kita akan bicara tentang bridge ya, bridge jembatan itu. Tapi bridge di sini yaitu ya access point, tapi yang disetting mode bridge ya, itu di konfigurasi mode bridge. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu.